Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin sekaligus menepati request dari member La Familia Sinekrip ya, yaitu nge-review film India terbaru berjudul Kalki 2898 AD. Ini adalah film India terbaru ya, lebih tepatnya mungkin film Telugu ya, Telugu terbaru, jadi bahasa Telugu bukan bahasa Hindi. Oh iya, sebelumnya gue ingetin lagi, ini adalah request ya dari Anomali Terbawa Mati. Thank you Anomali Terbawa Mati, kamu selalu setia merequest film-film India yang epic-epic. Makanya yang ini gue penasaran juga sih, pengen tahu gitu, karena ini temanya science fiction kan. Jadi kayak wah gila men, India science fiction udah banyak sih, tapi katanya ini adalah film paling mahal yang pernah dibuat. Kalau nggak salah budgetnya itu 600 crore alias sekitar 72 juta dolar ya kalau ke dolar Amerikain. Di posisi 2 film termahal India itu apa? Pengen tahu? Judulnya adalah RRR, yaitu film paling epic yang pernah gue tonton dan yang gue suka juga ya. Wajar aja sih paling mahal. Ini film bener-bener lu kayak nonton semua film science fiction yang pernah lu tonton dah pokoknya. Ada Dune, ada Mad Max, ada Star Wars, ada apa lagi ya, aduh anjir banyak banget lah pokoknya. Pas nonton ini tuh kayak semua film sci-fi populer Hollywood tuh kayak diremukin semua, dijadiin di satu film ini. Tapi tetap gitu ya, temanya itu mereka ngangkat mitologi India soal perang Mahabharata. Wah, ini mungkin buat yang belum familiar, mungkin pernah denger-dengar. Jadi kan di perang Mahabharata itu ada peperangan antara dua sepupu ya kalau nggak salah, Kurawa dan Pandawa. Nah di sini tuh diceritain gitu. Jadi pas perang Mahabharata itu ada Aswatama ya, dia itu dari Kurawa kalau nggak salah, dihukum sama Dewa Krishna untuk jadi immortal alias abadi gitu ya. Dan dia itu ditakdirkan untuk melindungi avatar terakhir dari Dewa Wisnu, namanya Kalki, yang katanya akan datang ketika dunia sudah mau hancur gitu ya. Tapi nanti ceritanya lanjut ke 6000 tahun kemudian gitu ya, setelah kejadian perang Mahabharata itu, ketika dunia sudah seperti Blade Runner campur Mad Max dan campur Dune. Nah ceritanya di masa itu ya, di masa post-apokalipsi itu semua dunia tuh sudah hancur gitu. Cuman ada satu kota yang berdiri, yaitu kota Kasi. Dan kota itu tuh dipimpin sama organisasi namanya Kompleks, yang pemimpinnya namanya Supreme Yasin. Dan pada saat itu wanita-wanita yang subur itu semuanya diambilin, dibawa masuk ke Kompleks gitu, karena mereka dijadiin percobaan gitulah buat si Supreme Yasin biar hidupnya terus panjang umur gitu ya, karena dia udah ratusan tahun hidup. Nah ntar tuh kita bakal dikenalin ke beberapa protagonis sih. Salah satunya ada Bayi Rafa namanya, dia ini kayak bounty hunter gitu yang tinggal di kota Kasi ini gitu ya. Terus nanti ada karakter wanita yang subur yang diperanin sama Deepika Padukone kalau nggak salah ya, itu salah satu aktor India yang emang udah legend juga, yang udah pasti orang tahu. Terus nanti bakal ada Aswatama yang hidup abadi, yang dari perang Mahabharata masih ada, dan dia tuh bakal ada lagi di sini gitu ya, di tahun 2898 AD ini. Itu diperanin sama Amitabh Bachchan. Itu mah pasti orang udah pada tahu lah ya siapa doi. Pokoknya nanti mereka ini akan bersinggungan lah, dan nanti peperangan besar akan terjadi gitu. Itu sesimpel itu sih sebenarnya ceritanya ya. Pokoknya ini kayak beneran cerita mitologi dan science fiction epic gitu disatuin men. Gila. Durasinya sih 3 jam ya, cukup normal sih menurut gue. Tapi ini ternyata part 1 guys, jadi nanti bakal ada lagi part 2-nya. Cerita yang epic ini gitu ya, cerita perang, cerita mitologi mereka gitu, yang semuanya diramu gitu dan dibungkus dalam kemasan sci-fi. Itu tuh bener-bener riskan sih menurut gue. Cuman ya entah kenapa masih masuk di sini. Wah ternyata kalau mitologi itu di-expand lagi gitu, dikembangin lagi, ternyata bisa jadi cerita seambisius dan seepik ini gitu. Nah itu gue salut sih. Dan di sini tuh karakter Aswatama ya, yang ceritanya dari perang Mahabharata sampai nanti ke zaman post apokalip ini, yang diperanin sama Amitabh Bachchan, itu keren sih. Itu salah satu karakter paling keren menurut gue di film ini asli, karena dia itu bentukannya kayak raksasa gitu. Jadi emang kayak mitologi dewa-dewa zaman dulu kan, badannya gede-gede ya, itu tuh kayak gitu. Jadi dibandingin sama yang lain tuh kecil-kecil gitu, dia tuh kayak raksasa sendiri gitu, dan itu keren. Tapi emang film ini tuh menurut gua panasnya agak lama sih ya, karena ya wajar lah ya, ini kan film pasti awal pengenalan dulu gitu. Cuman ada beberapa hal yang menurut gua di awal itu emang agak-agak draggy gitu ya. Salah satunya adalah si Bayi Rafa ini gitu ya, si bounty hunter kita ini yang dandanannya kayak Star-Lord. Ya bener lagi, ini kayak Guardian of Galaxy juga kan, kampret anjir. Dan si Bayi Rafa ini tuh emang kepribadiannya pengen dibikin kayak Star-Lord juga ya. Jadi maksudnya kayak ngocol-ngocol gitu. Nah somehow gue nggak tahu kenapa kayak nggak banget anjir, asli kayak cringe sekali anjir tiap Bayi Rafa nongol dan dia berusaha untuk santai dan ngelucu. Itu tuh aduh men,
udah lama lagi ya. Itu tuh beneran gue kayak aduh men, menurut gue sih miss sih asli Bayi Rafa di sini gitu ya, di-treat kayak gitu, entah kenapa ya. Padahal menurut gue dia bisa jadi karakter yang keren gitu, karena kan di sini diliatin juga dia itu sebenarnya bukan karakter hitam putih juga gitu, dia karakter yang kayak ada di tengah-tengah gitu, abu-abu. Dia bisa jadi apapun gitu tergantung tujuannya, meskipun itu bertentangan ya sama tujuan si karakter-karakter yang ada di film ini. Nah itu tuh sebenarnya menarik. Tapi menurut gue selain itu pacing film ini mulai terselamatkan sih ketika mau menuju babak 3 ya, karena di situ kan mulai tuh keseruan terjadi gitu ya. Karakter si Deepika Padukone udah bisa lolos dari kompleks, terus nanti karakter si Deepika Padukone ini berhasil diselamatkan para pemberontak gitu kan. Nah, para rebel ceritanya ya, ini Star Wars kan. Dan mereka itu siap-siap gitu buat ngelawan si kompleks ini gitu kan. Ini kayaknya kalau Zack Snyder bikin Rebel Moon, nah mendingan kayak gini dah. Asli, sci-fi itu kan sebenarnya cerita-cerita dari Star Wars, dari Dune itu ya cuman di utak-atik dikit doang gitu ya. Cuman kalau di sini tuh wah diinjek sama mitologi India tuh jadi kayak lebih berbobot gitu menurut gua ya, soal ceritanya dan karakterisasi gitu. Cuman balik lagi sayang nih, karena ini emang basicnya itu dari cerita Perang Mahabharata ya. Pas pas intro film ini kan emang beneran kayak apa yang terjadi dulu gitu ya, backstory Perang Mahabharata dan si Aswatthama ini kenapa ada dan dia dikutuk gitu ya, dikutuk lagi, dihukum untuk jadi immortal. Nah itu tuh menurut gue penjelasannya terlalu berbelit-belit menurut gue asli, tidak bisa menyampaikan dengan singkat, padat dan jelas menurut gue buat orang yang nggak familiar sama mitologi Perang Mahabharata. Karena kan ini film bisa ditonton siapapun gitu. Menurut gue sih kalau bisa dibikin sesimpel mungkin itu lebih bagus. Tapi kalau di sini tuh kayak mereka itu kayak asik sendiri nyeritainnya gitu, kayak seolah-olah kita tuh tahu gitu Perang Mahabharata sampai hal-hal yang paling detail, paling kecil sekalipun gitu kan. Enggak, apalagi gue gitu, gue cuman tahu di permukaan doang karena gue emang sering denger kan dulu. Terus kan nanti di sini diterangin bakal ada panah ajaib, panah sakti buatan Arjuna gitu. Nah itu tuh kata gue hal-hal yang menurut gue harus dikomunikasikan sih ke penonton gitu, kenapa itu ada, fungsinya apa dan apa gitu, nggak ujug-ujug gitu. Di sini tuh masih ada hal yang kayak gitu sih menurut gue dari segi penulisan. Daripada gue nontonin si Bayi Rafa terlalu lama gitu ya, ngelucu dan nge-stalling waktu, mendingan porsinya dipakai buat yang kayak gitu-gitu dah, buat eksposisi mitologinya asli. Tapi sisanya ya gue masih enjoy lah, meskipun ya tadi ya setelah nonton tuh emang gue harus ngulik-ngulik lagi gitu, sebenarnya karakter Aswatthama itu apa gitu posisinya di mitologi ini. Terus nanti tiba-tiba Bayi Rafa di klimaks jadi jelmaan dewa yang lain gitu, yaitu temennya Aswatthama atau saudaranya Aswatthama itu tuh apa. Nah itu tuh bener-bener gue nggak ada info sama sekali, nggak ada planting pun di film ini, nggak dikasih gitu. Jadi gue kayak anjing ini dewa apa? Gue mikirnya itu tuh Kalki gitu atau siapa gitu yang emang udah disebut-sebut dari awal gitu kan. Ternyata bukan anjir. Jadi kayak heboh sendiri gitu buat gue ya gitu. Ya tapi mungkin buat orang India mah relate ya. Cuman ya udahlah. Sama satu lagi sih, ini kan film Telugu ya. Tapi sayang pas gue nonton itu kayak dubbing Hindi kalau nggak salah. Gue tuh sebenarnya pengennya bahasa yang asli aja, bahasa yang original gitu. Karena tetap aja gue ngerasa kayak kurang enak gitu nonton dubbingannya ya, meskipun sama-sama kayak ini bahasa India yang lain gitu kan. Cuman gue prefer bahasa aslinya lah, bahasa Telugu gitu. Visual efeknya pun meskipun tidak semuanya mulus gitu, tapi nggak malu-maluin banget lah gitu. Pas gue nonton di layar besar tuh sangat-sangat wajar gitu, maksudnya ada yang kurang smooth dikit-dikit tapi tetap oke kok keseluruhan asli. Kalau ngomongin visual effect ya buat pecinta CGI, nah ini silakan kalian kalau mau bandingin sama Hollywood, cari film yang budgetnya sama kayak film ini, baru tuh bandingin CGI-nya ya. Jadi kalau mau gue kasih skor untuk part 1 ini ya, beneran part 1 nih, 7,5 kayaknya cukup ya. Bisa lebih gede sih kalau mitologinya bisa disampaikan dengan lebih simple, lebih singkat, padat dan jelas gitu, dan editing, pacing, pengenalan karakternya bisa dipersingkat lagi, kayaknya lebih oke sih. Apalagi pas bagian si Bayi Rafa ini. Aduh, kalau udah nonton kalian bisa komen juga menurut kalian gimana film Kalki 2898 AD ini. Silakan ya, tulis aja di kolom komen. Atau kalian bisa isi skor dan reviewnya ya di skor film. Ada juga tuh Kalki 2898 AD. Kayaknya cuman gua doang yang ngisi kayaknya ya. Apa ada lagi yang lain? Kita tunggu saja. Dan thank you juga buat Anomali Terbawa Mati ya, salah satu member La Familia yang paling lama di Cinecrip. Thank you banget, kamu benar-benar penonton yang sangat loyal. Semoga tetap diberi rezeki yang melimpah ya, Anomali Terbawa Mati. Thank you banget. Dan kalau ada request lagi silakan kalian juga bisa kayak Anomali Terbawa Mati, ikutan aja membership di Cinecrip ya. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.